Yo guys, balik lagi ke channel Bass Claimers. Masih dengan Onyx Esport dengan 5KG-nya. Akan lagi-lagi melawan RRQ Hoshi. Tadi bener-bener kayak permainan daripada seorang Drian dengan Karinya bener-bener di outplay ya. Sama anak-anak RRQ dengan hero-hero apa ya, yang bisa dibilang kayak Valirnya nyusahin banget di depan sama Kufra. Terus hero sisanya itu semuanya bisa masuk. Kayak yang tugas tadi itu adalah Lemon sama seorang R7 dengan Rogernya langsung nempelin ke arah seorang Kari guys. Jadi kayak Karinya tuh mau awal-awal tuh mau hajar juga tadi kan soalnya nggak terlalu kaya kan, jadi makanya agak sedikit susah. Dan Kufra di sini sepertinya akan langsung diamankan sama buat seorang LJ, dan mungkin akan ada pick mana lagi. Valeria udah diamankan, jadi Cecilion akan menjadi satu-satunya mungkin draft support magic yang tersisa ya. Carmilla mungkin akan bisa juga, cuma kalau untuk damage secara besar secara keseluruhan Cecilion aja guys sisanya guys. Jadi kemungkinan di sini kalau Carmilla diambil sama RRQ mungkin bakal diambil Cecilionnya. Tapi kita lihat di sini setupnya bakal bagus banget dari RRQ. Dia punya stun dari Carmilla, dia bakal punya flame shot, terus ada LJ juga dengan Kufranya langsung masuk. Jadi itu bakal rese banget sih guys ya. Dan kita akan melihat di sini apa yang akan diambil sama anak-anak Onyx guys ya. Kemungkinan bakal mereka yang ambil, kalau ini ambil Kari lagi sih mungkin. Kari dan juga Cecilion mungkin akan menjadi pilihan di sini. Atau mungkin Jawheadnya harus diamankan terlebih dahulu karena emang Jawhead itu salah satu hero culik yang rese banget. Dan di sini Jawhead dan juga Kari terlebih dahulu. RRQ masih bisa mengambil Cecilion di sini kalau misalkan dia pengen ada combo Carmilla dan Cecilion di tangan anak-anak RRQ Hoshi. Masih terbuka besar kesempatannya, atau mereka mungkin lebih milih ngamanin hero-hero mereka dulu yang misalkan mau ngamanin Granger terlebih dahulu, atau mungkin ngamanin hero-hero yang buat ngeburst Uranus lagi guys ya. Karena tadi Sin ya bermain ini cukup sangat baik ya dengan menggunakan ininya. Walaupun kayak berkali-kali di take down, tapi emang dia udah tau lah main Granger di match pertama tadi itu emang udah dipikirkan ya bahwa dia tuh banyak di take down, tapi paling nggak bakal ada Leomord ataupun R7 dengan Rogernya yang bakal istilahnya clear up gitu ya. Jadi nggak masalah gue mati jadi pancingan. Gue bikin Driannya agak sedikit offside karena gue atau Udila bikin masuk ke dalam ya, sisanya bakal dibunuh sama teman-teman gue. Onyx bakal ngebannya Cloud ya, dia bukan ngeban Granger tapi bakal lebih ngarah ban Cloud. Dan soalnya kemarin kalau nggak salah Karinya itu kalau itu bisa dikerjain sama Cloud, combo Cloud dan juga Zas guys ya. Jadi seperti itu pengen dihindarin sama anak-anak Onyx Esport sendiri. RRQ Hoshi akan ngeban lagi di sini. Cecilion apakah bakal di-ban ataukah bakal di-pick? Cecilion yang bakal di-ban. Jadi kita lihat anak-anak Onyx seperti sudah kehilangan seluruh ini guys ya. Burst Magic untuk supportnya. Karena Parsia di sini di-ban dari Montonnya langsung. Dan Faramis di sini sudah menjadi shadow pick untuk anak-anak RRQ. Permainan yang bakal benar-benar ngerusuh banget di sini. Chow, Faramis, Kufra dan juga Carmilla di sini bakal kayak semuanya dive in gitu guys. Di sini menurut gua anak-anak Onyx butuh butuh damage yang cukup besar di sini. Kalau misalkan hanya mengandalkan Drian doang sih, gua rasa agak sedikit susah. Mungkin kalau misalkan ada hero-hero lock di sini bakal lebih membantu, mungkin yang bisa ngusir ke arah luar. Karena di sini udah punya Chow ya, jadi yang istilahnya buat ngusir ke dalam dari lingkaran setannya Faramis itu udah nggak ada guys. Jadi mereka nggak mau kalau mau ngebunuh itu ntar nggak bisa diusir keluar lagi, harus bunuh-bunuhan di dalam lingkaran setannya Faramis. Dan Baxia bakal diamankan di sini. Ada Nana juga sepertinya yang mungkin bakal dimainkan sama Udil di sini ya. Karena Udil masih tadi juga main Jawhead ya. Jadi ini kita bakal lihat mungkin Udil bakal main Nana ya dari tipikal permainannya. Di sini Psycho kemungkinan besar bakal pakai Baxia, Anti-Match pakai Uranus. Ya, mungkin si Sasanya yang main Jawhead atau mungkin Sasanya yang main Nana guys. Di sini gue sih agak sedikit tidak mengerti sih ya. Kenapa mereka tetap berfokus kepada Drian yang bermain core. Dan kita akan melihat adanya Link di sini ya yang bakal mencoba untuk sepertinya bakal bikin damage habis-habisan ya untuk ngejar seorang Drian guys. Jadi tanpa panjang lebar ya, dari draft pick sendiri gue hands down kayak mungkin gue bisa bilang 98% draftnya dimenangkan sama anak-anak RRQ. Kita langsung saksikan saja ke dalam game yang kedua. Oke guys, kita langsung masuk ke dalam gamenya. Kita lihat apakah akan ada inisiasi first blood lagi di sini. Ya, anak-anak RRQ bakal langsung rusuh di situ. Kita lihat pergerakan dari Faramis dan juga Carmilla langsung menargetkan ke arah pemotongan creep.
Ya, sementara Psycho, Udil di situ yang bakal main Nana kan, sesuai prediksi kan guys ya. Dan kita bakal lihat akan mencoba ditabrak di situ seorang Lemon, apakah bakal diamankan? 1 2 3 mengejar ke arah seorang Lemon, bakal diangkat dan Lemon kayaknya bakal terjebak. First blood didapatkan sama anak-anak Onyx di sini ya. Udil di sini dengan menggunakan Nana, kita bakal lihat ya semanja bukan semanja. Segemes apa di sini ya yang akan dipermainkan, ditunjukkan sama Nana daripada seorang Udil di situ. Kita lihat siapa yang berhasil mendapatkan buffnya. R7 di situ dengan apa ya, darah yang benar-benar tinggal sedikit banget. Ya, berhasil mendapatkan buff merah dan akan membiarkan seorang Drian di situ udah kayak capek-capek pukulin buff ya, ternyata direbut. Jadi kayak nyebelin banget di situ ya. Kayak mungkin kelihatannya kecil ya, cuma udah maling buff, tapi kayak efeknya tuh berdampak luar biasa banget. LJ bakal coba langsung ngejar seorang Drian di situ, dicucuk gitu aja. VN juga flame shotnya tepat banget. Dan di situ seharusnya mungkin anti match-nya agak sedikit nutupin pergerakan flame shot ya. Cuma ya agak sedikit susah guys. Namanya itu apa ya? Initiate buat covernya mungkin kayak nggak bisa disangka juga ya flame shotnya arahnya dari arah mana. Kita lihat di situ Sin akan tabok-tabokan sama seorang Psycho. Ya, kita lihat tuker 1 kill. RRQ Hoshi masih memimpin dari sisi gold sendiri karena di sini Drian farmingnya susah banget dari tadi ya. Dia tuh mau ngedapetin apa susah. Sementara Sin dia punya retribution. Jadi kayak dia bisa memastikan kalau misalkan buffnya dia dapet ya, mau kelomang dia juga bisa dapetin dengan pasti ya, segala macam bisa pasti guys pokoknya. Dan anti-match di situ mencoba untuk dihajar pukul-pukulan sama seorang Cho dan juga Kufra, tapi masih bisa melarikan diri. Psycho akan pulang terlebih dahulu di situ sepertinya. Drian akan farming terlebih dahulu ngambilin buff kedua di sini. Udil akan dengan sangat setia menemani dengan namanya. Dan kita masih melihat di sini Onyx bermain dengan sangat pasif bisa dibilang ya. Pokoknya dia nunggu, pokoknya nemenin Driannya farming, kalau digangguin baru mereka fight. Sementara RRQ itu mengambil langkah yang beda banget ya. Mereka tuh lebih ke arah, ya pokoknya kalau mereka ngerusuh kita hajar gitu kan. Atau kita bakal ngerusuhin dia, kita nggak boleh kasih Driannya farming dengan enak. Di sini Lemon, kita lihat akan langsung mengejar seorang Drian, sepertinya bisa dibunuh kali ini Lemon. Ya, walaupun kita lihat Lemon mati di situ, didapatkan killnya, tapi 2 detik hidup kembali guys ya. Jadi dia kayak nggak gitu peduli. Dan Onyx sudah mendapatkan 2 kill di sini. Yang dapat killnya siapa sih? Oh, Sasa dan juga ini Drian malah udah mati 1, belum dapat kill ya guys ya. Sin di sini bakal lebih memimpin sepertinya dari sisi level, udah mau level 7. Fun fact, tahukah kamu Coach RRQ Hoshi James pernah bermain satu tim dengan Sasa, Udil, Psycho di tim Onyx Envy di tahun 2018. Tahu banget gue guys. Ya, James dulu juga udah pindah ke RRQ, terus sempat keluar ya. Terus itu RRQ lagi lemah-lemahnya tuh guys kalau nggak salah. Nah, kita lihat anti-match masih mencoba untuk memberikan pressure di sini, melihat seorang Finn, ada Udil juga di situ akan membantu dengan Molinanya di sini sepertinya. Udil apakah bakal diambil? Drian di sini akan coba untuk mendapatkan gold buff-nya terlebih dahulu. Kita lihat anak-anak RRQ Hoshi semua sudah bergerak ya ke arah turtle, ingin mendapatkan LJ di sini bakal mendapatkan seorang Drian. Tapi Driannya masih cukup tanky di situ ya, belum cukup damage daripada seorang Sin untuk dive in begitu saja. Dan Drian sepertinya akan mengamankan buff birunya terlebih dahulu. Sin sudah mau level 8, Drian di sini baru mengamankan level 7. Ya, beda 1 level di sini. Di sini emang harus hati-hati. Dari kemarin gue kalau ngelihat ya, kalau permainan seorang Link itu lincah banget, itu kayak susah banget buat dibunuh. Dia tuh kayak udah habis kill pergi lagi, habis kill pergi lagi, habis kill pergi lagi. Jadi kayak ribet banget guys. Wah gitu. Sin kali ini akan masuk lagi gitu. Kita lihat ya, selalu kayak RRQ itu yang merusuh. Sementara kita lihat dari Onyx sendiri, menurut gue Drian itu bermain agak sedikit kurang rusuh. Dia tuh kayak lebih ke arah pasif. Gue pokoknya mau farming nih ya. Otak gue gini, gue mau farming, kalau lu ganggu gue baru gue hajar. Tapi kalau misalkan RRQ itu kita ganggu dia farming gitu guys. Mungkin itu kayak 2 pola berpikir yang berbeda ya. Sementara kita lihat Nananya rusuh ya, mencoba Johetnya mencoba untuk rusuh. Tapi Karinya ini jarang banget untuk ikut. Sementara kalau Sin, teman-teman yang rusuh dia cucuk-cucuk pergi lagi, cucuk-cucuk pergi lagi. Jadi kayak selalu mencoba initiate. Sementara kita lihat dari tim Onyx sendiri itu lebih berpikir untuk farming. Ya, 5 item ROM dia akan diamankan di sini, emang sudah tipikal ya sekarang itu ya. Selalu mainnya itu 5 item ROM. Kita lihat Udil bakal menemani seorang Drian dengan senantiasa di sini.
Dan Lemon di situ akan pop up ultinya guys ya, nggak pengen mati sia-sia di situ, masih bisa melarikan diri kah? Bakal ditabrak sama Psycho, mati sama Molina di situ, last hit dengan sangat baik. Dan sepertinya di sini Onyx bakal sedikit outplay permainan daripada anak-anak RRQ. Dia semua sudah datang ke arah bawah, tapi sayang sekali belum bisa ini guys ya, belum bisa mendapatkan apa-apa guys di sini. Drian di situ bakal terjebak, kita lihat menggunakan rune-nya untuk kabur dengan sangat baik. Di situ kita lihat Baxia ultimate benar-benar efektif banget di situ ya, kena beberapa orang. Tapi permasalahannya di sini juga seorang Karinya tuh udah sekarat, jadi nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Dan 3 tuker 3 di sini. Kalau dari sisi gold masih dipimpin sama anak-anak RRQ level 10 scene-nya. Turret tengah juga berhasil dihancurkan, dan di sini sesaat lagi buff birunya bakal digangguin nih ya, buff birunya bakal digangguin. LJ sudah menjadi anti kuirasnya, Sin akan coba langsung ngamanin. Kita lihat karena adanya apa namanya retribution ya, tentunya di sini gampang banget seorang Sin buat mencuri buff. Dan anti match di sini 1 lawan 1 akan kalah sepertinya melawan seorang Lemon ya, ditarik sama seorang Lemon ya. Drian nih masih melakukan jungle terlebih dahulu. Lemon, Carmilla di sini, LJ juga masih keras banget. Kita lihat damage daripada Drian nih masih kecil ya. Kalau misalkan sekarang game gue selesai nih, damage ke hero untuk Drian nih masih kecil banget gue yakin. Mungkin yang lebih besar mungkin Johet atau Uranus mungkin. Dan kita bakal lihat Psycho pukul-pukulan di situ walaupun levelnya kalah. Lemon sudah level 8, rata-rata level 8 semua ya. Sementara kita lihat Udil dan Psycho masih level 7 di sini. Dan RRQ lagi-lagi akan memimpin di sini dari segi networknya ya, lumayan jauh nih guys ya. Soalnya kita melihat dari sisi turret juga, ke pressure juga yang bagian tengahnya udah hancur. Jadi anak-anak Onyx bergeraknya bakal lebih berhati-hati banget sih. Dan kita lihat Lemon bakal dilempar di situ, bakal nge-pop up ultinya begitu saja. Setiap kali si Driannya mau inisiasi di sini, Sin-nya bakal langsung masuk ke arah dia, sehingga kayak ada Sin, jadi kayak harus mundur lagi gitu guys. Nah, kita lihat di LJ-nya juga bakal langsung masuk, tapi sepertinya last hit di situ akan didapatkan sama seorang anti-mage. Sin masih bisa selamat di situ. 1 hit lagi dari turret di situ akan membunuh seorang Sin, tapi sayang sekali turretnya masih belum sempat untuk ngebunuh. Drian di sini masih belum mendapatkan kill sama sekali. Udil 203, R7 201 di sini guys ya. VYN juga mendapatkan killnya. Lemon udah mati 4 kali, tapi kita barely nyadar ya kalau misalkan dia itu nggak ada di map, karena setiap kali mati 2 detik hidup, mati 2 detik hidup. Jadi kayak Lemon ini mati tapi kayak nggak mati gitu guys ya. Jadi kalau kalian lihat di sini sebetulnya kayak skornya mungkin kalian lihat 55 ya. Aslinya tuh nggak 55 guys ya. Lemon mungkin bisa dihitung yang bener-bener mati itu paling cuma sekali guys. Sisanya itu semuanya langsung otomatis hidup lagi. Dan si Drian bener-bener gak dikasih gerak ya. Sudah 2 kali main carry. Tiap kali dia mencoba untuk kayak temannya ngelempar siapa, terus tiba-tiba dia mau ngehit, itu tiba-tiba linknya langsung cucuk ke arah dia, sehingga dia harus kayak mundur sedikit, damage-nya nggak bisa masuk lagi ke orang yang dituju. R7 harus mati di sini. Kita lihat Drian bakal lagi-lagi dihisap. Drian lagi-lagi harus mati. 022 yang nggak terlihat baik di sini. Menurut gue tetap sih kalau lu mau main hyper carry, why nggak Sasa gitu ya dijadiin hyper carry, karena kita tahu sendiri kan dari season sebelumnya Sasa itu kalau main hardcore itu bener-bener kayak posisinya bagus, jarang mati ya, bisa masukin hitnya. Dan 022 dari carry-nya ya, levelnya sudah mulai berbeda ke arah 2 level guys ya. Yang tadi kayak masih deket-deket, sekarang makin lama makin menjauh. Heptasis akan diamankan sama seorang Sin. Tambahan damage 100% pada saat kalian gak ke hit sama sekali, plus 180 attack kalau nggak salah. Jadi kayak Heptasis itu cocok lah buat Link ya, kayak buat yang lagi jarang-jarang di hit tiba-tiba cucuk gitu ya. Sakit banget itu damage daripada seorang Link. Drian akan mencoba untuk pukul-pukul saja di situ seorang LJ ya, nggak bisa dilakukan apa-apa di sini. Kalau misalkan selama Kufranya itu nggak bisa diber sama seorang Kari, itu kayak mustahil mereka bisa menang team fight, karena pada saat dia pukulin Kufra pun itu kayak scene-nya tuh pasti langsung masuk ke arah Karinya, dan yang bisa stopin mungkin cuma Nana guys ya dengan Molinanya. Sisanya mungkin Baxia hanya nutup-nutupin ya, nggak bisa terlalu gimana-gimana juga, nggak ada sisi-sisi juga. Paling Johet mungkin. Sasa 331 di sini. Anti match belum mati sama sekali ya, lumayan keras kali ini anti match. Kita lihat bakal mencoba untuk dirusuh berkali-kali. Sebetulnya dia by one sama Lemon nggak menang guys ya. Selalu kayak Lemon bisa ngurangin darahnya duluan, Udil akan langsung masuk, nyalain ultimate-nya hanya untuk pergi, begitu saja. Ya masih bisa selamat anti match, darahnya benar-benar sekarat, bakal ditendang ke dalam. Lemon di situ hidup lagi kah?
langsung masuk ke arah Drian. Driannya bakal ngebunuh seorang Lemon di situ, tapi nggak ngebunuh itu sebenarnya ya. Yang dibunuh hanyalah bayangan seorang Lemon. Karena sebetulnya Lemonnya udah mati tadi ya. Mati sama seorang siapa tuh? Mati sama seorang Psycho kayaknya ya tadi. Dan di sini 7-9 ya. 9 kill dari RRQ Hoshi, Onyx Esports ngebunuh 7 ya. Tapi kita lihat 7 kill itu, 5 killnya itu ke arah Lemon. Jadi kayak bener-bener sebetulnya itu mungkin skornya tuh 3-9 gitu, bukan 7-9. Ngerti kan maksud gua kan? Kayak nilai sebenarnya gitu guys. Padahal soalnya Lemon itu kayak emang sengaja mati dia. Masuk-masuk, buka ulti, sengaja mati, team fight, dia hidup lagi. Jadi kayak Lemon ini bener-bener rese banget dengan Faramis ya. Selalu pada saat team fight dia ada, dia mati pun serasa nggak mati. Dan di sini kita lihat Drian level 13, Linknya sudah level 15. Ya, bakal agak sedikit sulit di sini. Gue nggak melihat dari tadi kayak Karinya bisa ngeburst misalkan R7 atau ngeburst bahkan Kufranya. Karena setiap kali maju itu Linknya bakal langsung nyamperin dia dan nggak ada yang bisa jagain dia ya. Udil mungkin bisa gunain Molinanya sekali. Dan kita lihat Sasa di situ bakal dirusuk, Link masuk lagi ke dalam, bakal disemprot sama Udil menggunakan ultinya. Udil langsung bisa dibunuh, Sin masih bisa bertahan di situ, bakal ditutupin sama seorang Baxia, tapi masih bisa escape dengan sangat mudah. Nggak ada damage di sini ya daripada seorang Drian guys, nggak bisa masuk sama sekali. Jadi makanya gue bilang tadi kalau misalkan ada Cecilion mungkin akan jauh lebih apa ya bisa dibilang ya, lebih luas gitu mainnya di sini. Tapi hanya dengan damage daripada Nana di sini benar-benar nggak cukup, karena seorang Drian aja setiap kali maju selalu digangguin sama Link daripada seorang Sin. Kita lihat bakal ada team fight di sini, bakal di pop up begitu saja ulti daripada seorang Lemon. Lemon di sini pengen mati sebenarnya dia ya mungkin, tapi dia bilang waduh gue pengen mati kok nggak mati-mati. Sin bakal langsung masuk menggunakan ultinya Defiant Sword ya kalau nggak salah ya judulnya. Dan ulti langsung digunakan sama seorang Nana untuk mengganggu VN, tapi kita lihat turret seperti akan langsung dihancurkan begitu saja bahkan sebelum Lordnya muncul. Sin akan menambahkan damage-nya lagi guys, ada BOD di sini. Tentunya yang darahnya udah sekarat bakal kayak bahaya banget ya, karena istilahnya kalau Linknya itu sekali toel hilang dia guys. Dan kita lihat Lord bakal sudah masuk di bagian atas. Linknya bakal melakukan split push ke arah bawah. Turret demi turret di sini bakal dihancurkan. Lemon 05 guys. Lemon dari tadi nggak mati-mati ya guys ya. Oh iya tadi hampir mati tapi dia nggak mati guys. Pokoknya Lemon tadi darahnya tinggal sedikit ya, udah bersiap-siap mati, buka Edo Tensei, tapi ternyata dia nggak mati guys. Darahnya masih sekarat. Ya kita lihat Sin langsung masuk di situ, kita lihat 1 lawan 2, Uranusnya bahkan kayak Uranus ya. Ini kita nggak ngomongin Kari guys. Uranus yang seharusnya keras di toel hilang guys. Lemon bakal mati di situ super kill, tapi kita lihat bakal masih bertahan menggunakan semua rantainya di situ buat ngehajar, dan game kedua juga bakal dimenangkan dengan sangat mudah sama anak-anak RRQ Hoshi. Jadi selamat, RRQ Hoshi berhasil mengamankan di posisi pertama atau kedua, entah kita lihat aja ya. Gue masih nggak tahu ya hasil akhirnya gimana. Tapi tadi kemarin gue dengar kalau RRQ hari ini kalah 2-0 terus EVOS menang, itu kemungkinan bisa dibalap gitu ya. Jadi gitu aja analisisnya hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan kalian boleh komen di bawah gimana menurut kalian, apakah Onyx lebih baik dengan line up ini atau dengan line up sebelumnya, atau bahkan kayak mestinya Sasa aja bang yang jadi hyper carry-nya. Menurut kalian kalian bisa komen di bawah, dan Gobas Lemans kita akan langsung masuk ke match yang berikutnya antara EVOS melawan Alter Ego. Bye bye.